Episode sinetron, kasus ikan asin terus bergulir di meja sidang. Sementara drama persidangan terus berusaha menguak kebenaran, trio ikan asin, Pablo Benua, Ray Utami, serta Gali Ginanjar harus terus meringkuk di sel tahanan Polda Metro Jaya. Dan Senin kemarin inilah babak baru yang terungkap di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak terdakwa, terkuaklah pengakuan yang cukup mengejutkan. Namun sebelum pengakuan itu diungkapkan saksi, lihatlah Ray Utami. Wanita dalam balutan kerudung itu tampak lesu serta matanya sembab. Apa yang sesungguhnya terjadi pada Ray? Makin terpukul atau streskah dirinya? Sekretarisnya Ibu Ray. Lagi puasa bulan Rajab, jadi nggak mau terlalu banyak bicara yang kalau nggak ada manfaat ya aku diam aja. Meski wajah Ray tampak lesu sepanjang proses persidangan, toh saksi yang dihadirkan mengungkap pengakuan yang terbilang cukup memberi secercah sinar buat kebebasan Ray dan Pablo. Ketika dicecar di ruang sidang, sang saksi mengaku kalau bukan Ray dan Pablo yang mengunggah video ikan asin di kanal YouTube. Mungkinkah pengakuan ini menguatkan bukti kalau Ray dan Pablo tidak bersalah? Benarkah pula Pablo saat itu marah besar ketika mengetahui video ikan asin diunggah ke kanal YouTube? Ya alhamdulillah bagus ya. Ya untuk keterangan lebih lanjut mungkin bisa ke saksinya aja. Karena mereka yang mengutarakan kan. Kita cuma bisa bertanya. Tapi artinya jadi angin segar juga buat. Ya tadi dengar sendiri gimana? Dari wartawan-wartawan. Dengar sendiri gimana? Gitu. Ya artinya terbukti terungkap bahwa memang yang mengupload bukan kita. Itu juga sudah pasti gitu. Tapi sebelumnya ada koordinasi nggak sih dengan upload? Jadi gini, setiap kita itu di manajemen bikin video edit. Setelah edit itu harus diperiksa dulu, harus dicek dulu. Setelah dicek, nanti kalau memang oke baru di-upload. Sementara pada saat itu, setahu saya kan habis lebaran, video numpuk banyak. Nah dia mungkin karena males, takut, capek dan sebagainya, ya akhirnya dia mungkin berinisiatif upload deh. Tapi akibatnya begini gitu. Dan setelah itu saya marah-marah. Bahkan ini bukan apa-apa. Pada saat itu saya kasar sekali dengan dia. Bahkan hampir saya mau saya jotos sebenarnya pada saat itu. Take down, udah saya langsung take down. Saya suruh bahkan itu kita take down tuh sebelum pelaporan. Sebelum dilaporkan ini sudah di take down. Setitik asa tentang kebebasan mengalir di sidang lanjutan kemarin. Meski begitu, jalan panjang menuju kebebasan masih terus ditapaki Ray dan Pablo. Sementara itu, bagaimana nasib Gali Ginanjar? Adakah saksi terkhusus Barbie Kumalasari akan bersaksi untuk meringankan serta memberi kebebasan untuk Gali? Entahlah. Yang pasti keterangan saksi di sidang kemarin membuat Pablo dan Ray tetap mesra dan kompak dan mulai bernapas lega kalau ada harapan baik untuk kasus ikan asin yang tengah menjerat mereka. Di situ saya merasa bahwa saya dilindungi saat ini dengan oleh Allah, jadi saya optimis aja gitu. Istilahnya mau orang sepintar apapun menutupin kebusukan, kebohongan dan sebagainya, Allah pasti akan ungkap itu sewaktu-waktu, kapanpun itu. Pasti akan terbuka ya. Jadi alhamdulillah tadi dengan semangat kita membela terdakwa, kami yakin bahwa keterangan saksi itu memang benar adanya. Faktanya memang demikian. Tuh. Sidang hari ini alhamdulillah semuanya terungkap gitu. Alhamdulillah. Meski begitu, Pablo dan Ray sepertinya sudah pasrah menerima keputusan yang bakal dijatuhkan hakim nanti. Di sisi lain, sepanjang menjalani hukuman penjara sejak tahun lalu, keduanya seperti menemukan titik balik dalam hidup, di mana keduanya makin religius, serta memasrahkan jalan hidup dalam ribaan Sang Khalik. Masih harus berubah kan, orang tuh harus jadi yang lebih baik begitu. Kalau mungkin dulu saya terlihat sombong, mungkin ketawa-ketawa, ya tapi kan bukan berarti dengan saya ketawa-ketawa itu bahwa yang melakukan bahwa itu saya gitu. Saya akui itu adalah kesombongan saya dan saya banyak belajar dari di dalam rutan. Saya tahu itu adalah hal yang tidak baik, maka saya insya Allah akan jadi yang lebih baik, kedepannya akan bertobat. Sementara itu, nasib berbeda dirasakan Gali Ginanjar. Sepanjang sidang bergulir, Gali tampak hanya ditemani pengacara.
pun di tembok penjara. Nasib rumah tangganya bersama Barbie Kumalasari tengah berada di jurang perceraian. Bagaimana tidak, Barbie mengaku kalau dirinya sudah tak lagi menemukan kecocokan dengan Galih. Yang lebih memprihatinkan, Barbie sendiri nyaris tak pernah menemani Galih di ruang sidang. Betapa Galih seperti ditinggalkan, berujung sendirian, serta harus menghadapi badai perceraian yang tengah berkecamuk. Ya kalau boleh ditengok ya pengen, siapa sih yang nggak mau ditengok? Orang sakit yang pengen tiap hari ditemenin. Tapi memberatkan beliau katanya. nah, kalau emang kan saya bilang sama dia, kalau emang bisa ya bisa. Kalaupun emang nggak bisa ya sudah tidak bisa. Tapi tolong diusahakan di sela-sela waktu gitu. Kalau emang tidak bisa dipenuhi ya sudah. Saya juga cuman meminta kan, bukan memaksa. Nanti kan istilahnya gini kan, komunikasi kan sekarang terbatas. Jadi kalaupun misalnya ada unek-unek yang tidak tersampaikan langsung kan selalu begitu tuh. Ya kan ada prasangka-prasangka yang nggak bagus lah, ada pemikiran-pemikiran buruk lah. Mungkin kalau kita ketemu mediasi gitu kan, tanpa harus melontarkan kata-kata seperti itu, kita coba dulu dengan cara seperti itu. Tapi kalau emang tidak bisa ya saya fokus di masalah ini dulu. Artinya saya baru faktor komunikasi ya. faktor komunikasi. Mungkin pemikiran aku jauh lebih jauh, sementara mungkin Galih masih pemikirannya itu aja. Jadi akhirnya aku punya planning nih tahun 2020 nih begini. Itu mungkin dari Galihnya tanggapannya slow respon dan ya mungkin ada omongan yang aku ngerasa kayaknya kok kayak gini lagi ya. Realita ini terasa ironi ketika disandingkan dengan Ray dan Pablo yang makin mesra romantis serta saling menguatkan dalam menghadapi ujian hidup. Pada titik ini pula, Pablo dan Ray bagai berada di spektrum berbeda dengan Galih Ginandjar. Keduanya pun bisa tersenyum lega atas suara pengakuan sang saksi yang bisa meringankan hukuman penjara yang tengah dijalani. Sudah berjalan, insya Allah. Insya Allah sangat memuaskan ya. Kan saya udah bilang dari awal bahwa Allah pasti kasih kita jalan, akan ungkapkan hal yang akan ungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Tapi kenapa dirinya tidak dipanggil? Kemarin kan sudah dipanggil Dery. Sempat datang kan dia, tapi dia memberikan keterangan yang menurut saya tidak sesuai fakta begitu. Maka saya berharap dari keterangan hari ini ya kalau bisa Dery juga dipanggil gitu, biar dikonfrontasi lah.